Ri, lagi jalan. Iya. Tunggu bentar dong, bentar kita ngobrol dulu yuk. Nah, dari jam berapa olahraganya? Adi dari rumah 5:30. Kok lu doyan banget sih olahraga? Nah, iyalah, lo kan tahu gue pernah sakit ya. Iya. Jadi satu olahraga itu jangka panjang supaya gue pernah cancer, jadi supaya nggak kambuh. Baik. Jadi terus yang itu tapi jangka panjang ya. Terus kalau untuk kurus gue emang enggak. Target bukan berat badan. Bukan. Ya. Sehat. Terus Sehat. tapi itu kan panjang, perlu waktu untuk sehat mempertahankan. Tapi yang penting tuh instant happiness. Soalnya kalau kita olahraga, dopamin langsung keluar, endorfin langsung keluar. Yang hormon-hormon enak kan langsung keluar. Nah, itu yang langsung bikin kita happy dan itu yang bikin adiktif sebenarnya. Tapi Adiktif yang sehat ya. olahraga kan nggak apa-apa daripada cari kesenangan dari yang lain, yang rokok atau apa, itu juga bikin happy, tapi kan nggak ada dampaknya yang kurang bagus gitu. Jadi cukup jalan kaki, Ri? Enggak. Apalagi yang perlu? Kalau ibu-ibu udah menopause, udah tua di atas 50, saran gue sih itu angkat beban. Angkat Harus. beban. Sama latihan yang strength ya, yang jadi Resisten ya, resisten. Oh, strength jadi resisten beban. Soalnya kan ini otot udah jadi kecil. Betul, Oh, makin tua makin kecil ya. Estrogen yang udah gak ada kan jadi kecil, tulang jadi keropos, bener nggak? Aku ahlinya. Jadi aku udah diperiksa, aku udah OA juga, udah artrosis juga gitu. Nah kan, jadi waktu itu awalnya juga karena itu pengen naik gunung, sakit di lutut, aku belajar. Katanya kalau lutut sakit, jadi si otot-otot penunjang lutut sama otot core ya, perut sama dada harus dilatih. Jadi kita kalau jalan nggak bek gitu ya, jadi nggak nyeri. Nih sebagai psikiater nih, Ri, kan orang tuh suka males ya pada ya 1 minggu pertama, 2 minggu pertama tuh kadang-kadang tidak terpanggil untuk bergerak gitu setiap hari. Apa sih ininya, tipsnya? Nah, mungkin kalau kita mau tips, kita tanya kenapa orang males. Boleh. Ya, orang tuh gini, orang tergerak. Jadi orang perilaku tuh dipertahankan atau kita stop, kita nggak mau lagi itu karena konsekuensi. Nah, kalau kita olahraga, pasti bangunnya aja males, bangun dari rumah. Keluar dari rumah udah males, ya kan? Habis itu olahraga badannya sakit. Jadi itu kita dapat punishment ya. Kita melakukan sesuatu mendapat hukuman gitu kan. Jadi orang males. Immediate punishment. Nah, padahal orang lupa jangka panjangnya itu ada yang apa tuh namanya, reward yang dia akan dapat. Cuma rewardnya tuh panjang, nggak ada olahraga itu terus langsung badannya bugar, badannya langsung enak. Cuma tadi kalau gue bilang instant happiness-nya tuh juga ada sebenarnya. Badan sakit tapi pasti enak deh kayaknya, habis itu tidur enak. Apalagi kalau orang tua tidur susah kan, kalau habis olahraga tidurnya blok gitu. Belum apa ya, ya jantung udah pasti. Jadi maintenance happiness itu ya? Maintain happiness. Kalau terus gini loh, ada gini, misalnya kalau gue ya, misalnya kalau udah tua mendingan pakai coach deh gitu, ada orang yang ngawasin supaya kita nggak berlebihan atau tidak kurang. Nah, kalau ada dia kan di challenge nih. Terus kalau kita tuh bisa, yang tadinya kita nggak bisa, terus tiba-tiba kita bisa, aduh itu tuh rasanya udah keren banget gitu. Maksudnya, gue bisa ya gitu, padahal gue nggak nyangka gitu. Gue sekarang angkat beban bisa 40 kilo loh. Keren. Deadlift ya, bukan ke atas ya. Itu baru kemarin, nggak bisa dulu, nggak pernah terpikir gue bisa melakukan itu loh. Ri, gue kan dari diabetes inisiatif. Diabetes inisiatif tuh targetnya orang anak-anak muda di bawah 40 tahun supaya jangan diabetes dan bergerak setiap hari. Kasih tips dong buat mereka. Nah itu, kita tuh harus investasi kalau gue bilang ya. Investasi itu, nah kalau muda tuh rasanya badannya kan emang masih enak ya. Iya, dia nggak ngapa-ngapain juga badannya masih bagus, tapi dia lupa loh begitu berapa ya, 40 tuh kali kayaknya kita udah mulai
menurun sebenarnya kan, yang kita punya pada hilang gitu. Nah sekarang kita mikirnya jangka panjang deh, lo nabung duit, lo nabung apa, oke, tapi tabunglah otot, tabunglah apalagi kalau punya anak bayi menyusuin, habis deh tuh kalsium di otot, di otot, di tulang gitu. Nah, emang kita sekarang keren nih, masih muda nih. Nanti kalau tua nggak mau keren sampai tua gitu ya? Nggak mau kayak kita nih. 60 masih ganjen gitu ya, badan masih bagus gitu, kita masih bisa hangout sama temen-temen ya kan. Terus kita nih punya otak, kalau udah tua kan makin lama kan makin nurun. Kita mau bengong aja atau kita masih bisa happy gitu. Nah apa sih otak itu biar kita, kan katanya otak ini kan ada magnesium, adalah segala rupa itu yang untuk supaya otak bisa bekerja. Sumbernya dari mana? Dari tulang. Tulang yang paling banyak di mana? Tulang paha. Bikinnya dari apa? Latihan kaki. Ya kan? Latihan apa tadi lu bilang? Resistant training. Resistant training ya. Legs training. Udah nggak bisa deh. Daripada nanti jalan bungkuk jadi jelek. Terus jalannya tertatih-tatih. Lu mendingan pakai tongkat yang untuk naik gunung, atau lu mau pakai tongkat karena lu susah jalan? Kalau gue pilih tongkat buat naik gunung. Oke, terakhir bilang dong, Diabetes Inisiatif Indonesia, gelombang hidup sehat setiap hari. Diabetes Inisiatif Indonesia, gelombang hidup sehat setiap hari. Oh iya, satu lagi, boleh nambah lagi? Boleh. Katanya nih, bukan gue yang bilang ya, katanya orang ngerokok tapi olahraga sama orang nggak ngerokok tapi tidak berolahraga, katanya kedepannya tuh masih lebih bagus yang olahraga loh walaupun dia ngerokok. Makanya gitu. Atau ya ada penyakit kayak gue, cancer itu kan nggak sembuh banget ya. Kalau gue diem itu resikonya bisa lebih besar, tapi kalau kita olahraga resikonya juga berolahraga sama nggak berolahraga, pokoknya bagusan yang berolahraga deh. Pokoknya diabetes apa Indonesia. Diabetes Inisiatif. Diabetes Inisiatif Indonesia. Gelombang hidup sehat setiap hari. Dah.